Nah ini jenis namanya ninel ya. Oh iya. Ini mirip anggur-anggur yang dijual. Ya anggur impor ini kan. Impor, Pak. Anggur impor ini. Sama Pak ya. Sama. Ini masih termasuk Ini belum kurang ya? maksimal. Kurang maksimal karena musim hujan. Nanti yang kalau yang maksimal segini sih besarnya seperti apa? Nekat memberanikan diri lah sampai dikatakan gila. Itu alasan kenapa itu? Ini masyarakat atau orang setempat di sini yang Ya mengatakan? masyarakat. Karena apa Pak? Kok bisa? Karena yang dulunya kan orang tanam anggur itu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Ya, senang sekali hari ini teman-teman kita ada di ini teman-teman, pada Mara Grab. Ya, kita ada di kebun anggur. Nah, nanti teman-teman kita akan masuk ke dalam. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ternyata di sini ada kebun anggur teman-teman. Ya, nanti seperti apa anggurnya, kemudian juga jenis anggurnya seperti apa. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam dan tanya pemiliknya langsung ya teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam, saya ajak teman-teman untuk mari teman-teman untuk di subscribe dulu ya channel ini, kemudian juga teman-teman ini ya like dan komentar ya bagaimana menurut teman-teman dengan video ini ya. Nah teman-teman, ayo kita akan masuk ke dalam dan ketemu pemiliknya. Di sini ya teman-teman lokasi dan anggur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, baik teman-teman, mohon izin Pak, ini kami dari channel YouTube ini mau kepoin lah, mau melihat bagaimana proses seperti apa kebun anggurnya, dan juga kita ingin belajar nih bagaimana cara pembudayaan anggur. Karena teman-teman tempat ini cukup lumayan terkenal ya, tapi barangkali teman-teman yang menonton belum tahu, jadi boleh ya. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa dulu Pak? Lalu Muhammad Sabri atau lebih dikenal dengan Mami Maulana. Mami Maulana. Nah, ini kan anggur ini biasanya dulu kita tidak pernah menemukan ini ya. Kita agak depanan. Kita jarang nih Pak menemukan tempat kebun anggur. Dan bagi saya ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ini boleh diceritakan dulu Pak nih. Kenapa tertarik budidaya anggur? Ceritanya sih modal nekat saja, tidak pernah berprinsip untuk yang terkenal, tidak pernah. Cuma saya tanam-tanam, terus sampai saya dikira-gila tanam anggur. Terus setelah itu kita proses dengan anggur impor, kita sambung dengan anggur impor, kemudian berhasil, lalu banyak yang kemari dan memviralkan melalui media sosial. Nah dulu untuk tahu ilmu tentang anggur ini dulunya bagaimana? Kalau ilmunya itu dari otodidak, dari YouTube. Oh dari YouTube? Dari ya? YouTube. Dan sebelumnya enggak pernah melihat YouTube, cuma saya menanam saja dulu. Sambil jalan saya lihat-lihat di YouTube, akhirnya alhamdulillah karunia Allah berhasil. Nanti juga mungkin kita akan diajak Pak, boleh ya nanti melihat tempat. Ini masih dibungkus ya, yang siap dipanen. Nah ini jenis namanya ninel ya. Oh iya. Ini mirip anggur-anggur yang dijual. Ya anggur impor ini kan. Pak. Anggur impor ini. Sama Pak ya. Sama. Ini masih termasuk ini belum kurang ya? maksimal. Kurang maksimal karena musim hujan. Nanti kalau yang maksimal segini sih besarnya seperti yang di pasar. Iya. Cuma yang sekarang yang masih buahnya itu jenis ninel saja. Ninel. Ini yang ninel Pak ya? Iya. Untuk Tran, Jupiter dan yang lainnya sudah habis. Cuma yang ninel aja, lihat aja. Ini buah-buahnya. Keren di sini teman-teman.
Karena ini baru hujan, ya agak becek sedikit ya. Bagaimana Bapak membedakan ini? Sudah. Ada tandanya Namanya masing-masing? Yang punya itu tentu tahu saja sih. Nggak ada mungkin tanda kalau Kita kasih ada di ini. Nah, ini jenis nih Zina atau Ninal juga bisa itu. NN Ninal. Ada jenis Lorano namanya. Ini becek kesana. sudah berapa tahun ini Pak? Agustus kemarin 1 tahun. Udah 1 tahun. Ya. Oh, berarti awet anggur nih Pak ya, nggak kayak cabe misalnya kan? Kalau cabe itu paling bertahannya setengah tahun. Kalau anggur itu umurnya sampai 100 tahun. 100 tahun. Wah, berarti Bahkan lebih. aman Jadi berarti. aman. 1 kali kerja Mm-mm. tidak akan kerja. Tinggal Ini- perawatan aja. Ini jenisnya nih yang namanya Jupiter. Jupiter. Yang rasanya seperti permen karet. Permen. Bisa Wah, diicip. Kita coba teman-teman ya. Iya, Seperti permen karet. manis teman-teman. Iya ya. Ini emang seperti ini ukurannya. Lebih besar, tapi karena ini kurang maksimal. Tadi pertama jenis yang tadi itu Pak apa? Ninal, Ninal. Kalau ini Jupiter. Jupiter. Yang lainnya sudah tidak ada. Kalau yang hitam itu ada Pak? Yang hitam besar. Ada tapi sudah habis. Bu. Sudah habis. Nanti kita perlihatkan di apa namanya? Ada ya di Ada di HP. Coba diicip. apa? Oke. Oh, iya, iya. Nah, untuk kameramennya ini. Iya. Mau icip. Nah teman-teman ini keren banget ya. Saya nggak habis pikir ternyata bisa ditanam di sini ini manis juga rasanya. Malah kalah manisnya Pak dari yang di pasar-pasar. Ya, kalau yang di pasar itu kan dia juga di apa namanya? Diawetkan. Ini kan yang masih fresh. Natural ya, natural. Masih fresh. Nah, ini nanti bisa dipetik. Yang harganya untuk 80.000 ukuran ya. dijual berapa? Nah, Yang ini 80.000. 80.000 per kilonya. Per kilonya. Per kilo. Ini nah. Wah, keren nih teman-teman. Nanti bisa juga dicampur sedikit. Ya, ya. Boleh nanti ini sedikit. Petik sendiri langsung ya. Ah, boleh. Saya ambilkan apa namanya? Gunting. Oke, kita tunggu Pak ya. Oke. Oke teman-teman ya. Apa namanya Pak tadi? Minal. Ninal. Oh, ini anggur Ninal. Ninal. Ukurannya Minal. Ninal. Nah, apalah namanya teman-teman ya. Ini keren-keren nama anggurnya. Tapi wah, ini luar biasa ini, besar-besar. Kita coba icip satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini anggurnya ini tinggal nunggu matangnya saja. Ya ada beberapa anggur-anggur yang sudah siap dipetik. Ini teman-teman yang putih-putih ini jenis tadi itu ya. Yang minal, yang jenis minal itu kayaknya udah siap dipetik. Ada juga anggur-anggur yang ini teman-teman yang masih kecil nunggu ini ya, nunggu matangnya. Nanti kita akan coba petik ya semua jenis anggur. Kayak yang tadi itu yang kecil itu enak juga rasanya. Bener ya, seperti permen karet teman-teman. Nah ini bapaknya ya, diambilkan gunting. Ini ada aturan petiknya Pak atau tinggal gunting aja? Gunting aja, gunting. Ah, kita gunting. Gimana Pak, aman nggak di Ya, sini? aman. Bismillahirrahmanirrahim. Campur udah dengan yang Mana Pak? ini tadi yang rasa permen karetnya. Kalau datang beli ke sini itu harganya Kalau jenis Jupiter ini, yang ini 100.000 kita jual yang kita jual. Nah, ini 100.000 per kilo. Tapi banyak dapatnya teman-teman ya kalau 1 kilo. Kita petik Pak ya? Nah, lalu Pak ini diikat nih. Boleh kita potong nih Pak? potong. Ujung-ujungnya pakai potong. Oh, iya, iya. Nah, belum mana itu sempurna tidak apa. Ada berapa jenis yang
Mungkin ada dua jenis yang ada sekarang yang ada, yang bisa yang Jupiter sama iya. Cuma ini saja Jupiternya habis. oh, Kita cari ke sana. ada juga Pak ke sana. Enggak ada di sana. Ini ada satu jempol ini. Nah, ayo teman-teman, kita ke sini. Nanam anggur itu tidak susah, Pak ya. Tinggal saat perawatan pertama aja yang paling penting. Ya. Kalau udah tumbuh besar seperti ini, kata bapaknya bisa tahan sampai 100 tahun, teman-teman. Ya. Wah, ini ya. Cukup mungkin, Pak ya? Ya, Nih. insya Allah 1 kilo. Ah. Ya. Inilah supaya lebih manis lagi Oke. harus diperam. Di perang itu maksudnya apa, Pak? Oh, didiamkan. Didiamkan selama 2 malam. Oh, bisa juga ya? Ya. Gitu. Insya Allah 1 kilo. Oke teman-teman ya, ada yang tertarik untuk budidaya anggur, ini menarik sekali. Ya tidak susah juga perawatannya, tinggal teman-teman siapkan coba. Tinggal teman-teman siapkan bibitnya, medianya, tempatnya. Untuk perawatannya tidak susah. Yang penting tanam, jangan digantung di pohon bagi. Itu ya, jangan digantung di pohon, tanamnya di tanah. Dan untuk tanahnya tidak jenis tanah apapun bisa, Pak ya. Ya, yang penting dicampur dengan kotoran sapi atau kambing. Yang penting ditanam, jangan digantung di pohon bagi. Kalau untuk semprot-semprot ada juga, Pak. Sekedar ada jenis untuk menghindari yang namanya jamur ini, namanya Amistar top. Itu biasanya berapa kali per minggu? Tergantung. Kalau enggak kena, Ya, disemprot ya. 1 kali seminggu. Kalau kena 2 kali satu minggu. Ini, Pak. Alhamdulillah teman-teman. Kita ini dulu ya. Kita icip-icip. Oh, nek DC tak balik. Oh, jadi pelongo di sini ya. Adik saya di sini. Coba kita timbang yang ini berapa, beratnya? Ya. 1 kilo 100 gram. 1 kilo tuh. 1 kilo ya. Ini 1 kilo. Tapi kita ngobrol dulu teman-teman ya. Ya, ini yang menarik, Pak. Bapak nekat memberanikan diri lah sampai dikatakan gila. Itu alasan kenapa itu? Ini masyarakat atau orang setempat di sini yang Ya, mengatakan? masyarakat. Karena apa, Pak? Kok bisa? Karena yang dulunya kan orang tanam anggur itu tidak ada yang berhasil karena rasanya kecut, kemudian anggur lokal hitam itu aja kan ditanam di perumahan. Dikiranya dia itu yang saja yang saya tanam, tapi kan yang saya tanam itu kan anggur impor. Jadi setelah berhasil anggur impor itu, ya alhamdulillah menjadi viral bahkan se-Indonesia. Masya Allah. Nah terus dulu Pak, pertama-tama Bapak mulai coba bergelut di tanaman anggur ini, ada nggak dulu semacam kesulitan atau inovasinya selama ini? Saya sih kalau waktu nanam saya bilang kesulitan enggak ada. Yang penting istilah saya pakai itu yang penting kerja dan saya tanam. Nah setelah itu baru saya cari entres impor yang saya cari ke sana kemari dan itu yang saya sambung kemudian alhamdulillah menjadi berhasil. Nah itu bibit impornya tidak susah nggak? Waktu-waktu itu memang susah sekali. Sana kemari kita cari. Kalau sekarang sih sudah banyak. Sudah banyak ya beredar. Sudah beredar banyak. Karena setelah viral pada Marag Grape ini, baru semua memviralkan diri juga. Sebelumnya memang sudah ada yang waktu sebelum saya tanam sudah banyak yang nanam sudah 2 tahun. Tapi tidak ada yang berhasil. Nah setelah saya tanam, baru saya sambil belajar kemudian kelihatan mau berhasil dan
banyak yang datang yang sudah tanam dulu-dulu itu belajar ke sini belajar sini dan akhirnya alhamdulillah berhasil juga. Oh ya, ya. Dulu pernah gagal Pak? Enggak ada gagalnya. Langsung ketika mulai nanam langsung ini ya. Insya Allah langsung berhasil. Kalau anggur ini sendiri ada ya, ini enggak ada semacam jenis-jenisnya? Banyak sekali jenisnya. Yang saya tanam di sini kalau kita hitung yang dikoleksi itu sekitar 23 jenis Anggur. Anggur. Kemudian tapi yang saya rekomendasikan untuk yang di masyarakat supaya yang ditanam itu jenis daripada anggur merah Ninal, Everest, Trans, Jupiter, Harold, Dubos Keeping, Dixon, dan banyak lain. Tapi itu yang kita rekomendasikan. Banyak sekali berarti ya. Karena jenis-jenis itu yang istilahnya genjah, mudah berbuah. Nah, jadi yang mudah berbuah, kemudian kita lagi mencari yang mudah berbuah, kemudian yang tahan terhadap penyakit. Nah, kemudian yang ketiganya buahnya yang tahan juga. Karena ada jenis-jenis buah yang tidak tahan dengan air termasuk air hujan. Ya. Nah, kalau untuk anggur ini sendiri kendala-kendalanya apa biasanya? Kendalanya hanya di musim hujan saja. Karena kalau musim hujan kita tidak berani membuahkannya karena akar rontok, buahnya rontok, bunganya rontok, kemudian buahnya rontok. Pokoknya tidak berhasil udah kalau musim hujan. Tapi sudah terlanjur berbuah kita biarkan. Yang baru mengeluarkan bunga, saya potes bunganya. Nah, dari jenis anggur tadi yang dijelaskan Bapak itu mana yang paling bagus? Yang paling bagus itu jenis Ninal, Everest, Trans. Itu ada di sini Pak, di bibitnya. Insya Allah ada semua. Nah, ini tadi saya tertarik Pak. Kan untuk anggur ini kita bisa atur sendiri, artinya kapan berbuahnya. Itu gimana? Kita membuahkan anggur itu kita lihat dari situasi hujannya. Berarti kalau kita mau membuahkannya nanti sekitar bulan Maret itu sudah volume hujan itu sudah berkurang kan. Nah, jadi di sana kita pangkas. Dari sekalipun ada hujannya volumenya kan sedikit. Jadi bunganya tidak rontok, buahnya tidak rontok. Jadi insya Allah jadi kalau kita hitung Maret, April, Mei, berarti Juni itu sudah panen semua itu dan akan lebih maksimal. Berarti ada perhitungan ya? Iya, harus ada perhitungannya. Perhitungannya apakah nanti di pemberian pupuk atau di apa? Ya semuanya juga. Dari sebelum kita pangkas itu kita kasih pupuk, ada pupuk vegetatif, ada pupuk generatifnya juga. Jadi kita harus tahu juga itu jenis-jenisnya. Gitu ya. Nah itu teman-teman ya, kalau mau mencoba maka barangkali ada yang tertarik nanti Pak ya untuk budidaya penanaman atau bertani di anggur ini sendiri. Itu ya seperti yang dijelaskan Bapak tadi, banyak hal-hal yang perlu disiapkan. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan nih untuk penanaman anggur? Media tanamnya saja. Media tanam kita siapkan dan untuk penanaman anggur seharusnya itu dilakukan setelah musim hujan. Setelah musim hujan. Jadi sekitar bulan Maret, April, Mei lah ditanam anggur. Karena anggur itu rentan dengan penyakit. Kalau musim hujan banyak penyakitnya. Jadi kalau awal musim hujan ditanam itu akan bisa terjadi yang namanya mati juga karena tidak tahan dengan hawa dingin. Nah, jadi anggur itu sukanya hawanya yang panas. Jadi harus ditanam kalau bisa. Disarankan untuk menanam selesai musim hujan. Kalau untuk tanah, Bagusnya anggur itu tanahnya seperti apa? Tanahnya itu sebenarnya semua sama saja tanahnya. Yang penting kita tanam, tapi yang diatur itu nanti komposisi media tanamnya itu.
dimanapun kita tanam anggur itu akan berhasil. Ya, yang penting komposisinya kita kasih kuhe sapi atau kuhe kambing nanti di sana. Insya Allah akan berhasil. Berarti tidak terlalu sulit Pak ya kalau Tidak terlalu sulit. Makanya banyak sekali yang nanam anggur sekarang. Bahkan kemarin ada dari apa namanya? Dinas kesehatan yang di rumah sakit Selong. ya. Sempat saya ke sana. Dia kasih tahu saya dulu suami saya pernah ngambil bibit di Padamara Grape katanya. Dan sekarang sudah berbuah 70 dompol. Itu 70 dompol itu 70 tandan itu. Tandan. Oh. 70 dompol katanya. Ya. Tapi karena musim hujan, Mm-mm. dia kasih tahu saya yang ditinggalkan hanya 40 dompol. Mm-mm. Supaya lebih maksimal dia buahnya. Kalau dulu Bapak ini modal pertama dulu untuk mulai ini Ya kalau modalnya yang ini dengan segalanya kurang lebih 30-an. 30 juta. Tapi ini kan udah langsung besar Pak ya. Langsung besar. Dari awal udah tuh. Dengan luas tanah tempat nanamnya Luas tanah sekitar 10 area dengan bibit anggur sekitar 225 pokok. Berarti dengan modal 30 juta itu sudah bisa dengan luas Insya tanah Allah seperti itu. Insya Allah. Nah kalau misalnya kita mau coba-coba nih nanti ada teman-teman yang bisa datang ke sini ya untuk belajar, untuk mau coba-coba dulu bagaimana Pak? Misalnya berapa butuhnya Yang penting kita tanam saja. tanam saja. Yang penting kita tanam. Karena seperti yang saya lakukan